Kamu ngalah sedikit untuk kebahagiaan anak kamu. Oh, oke. Maksud kamu saya mesti merestui Rudi menikah dengan perempuan kecil itu? Sampai saya mati. Ingat, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Enggak. Biarin. Jangan saya keluar sekarang. Heh! Berani kamu kesini ya perempuan brengsek. Ngapain kamu datang sini? Ular kepala dua kamu. Benci, biarin. Biarin. Sini kamu. Len. Ayo, saya bilang pergi. Mama, sabar, Pergi kamu dari rumah saya. Sabar. Pergi. Len. Saya cakar. Saya robek mulutnya. Pergi dari rumah. Nata marah. Aduh, sabar ya nak ya, sabar ya. Bu Linda memang suka begitu. Ya dia kalau marah itu apa aja disebutin. Makanya emosian, sabar ya nak ya. Anggap aja ini cobaannya. Enggak, saya nggak tahan Bu, saya nggak tahan. Amara. Maafkan mamanya Rudi. Om yang salah. Tante belum bisa menerima keadaan kemarin. Dia merasa terhina di depan Om. Tapi saya nggak pernah ada maksud untuk... Udahlah nih. Memaklumi, memaafkan adalah perbuatan yang sangat mulia. Dan Tuhan pasti akan membalas sesuai dengan kelapangan hati kita. Dan Om harap kamu orang seperti itu. Insya Allah, Om. Om yakin keadaan tidak akan pernah berubah. Jadi Om sarankan kalian segera menikah. Karena Om gak mau gara-gara perbuatan mamanya Rudi kamu berubah pikiran. Om yakin kamu adalah orang yang paling tepat mendampingi Rudi. Kamu siap, Mama? Sebenarnya saya belum siap untuk memberikan keputusan itu, Om. Tapi baiklah. Saya udah cukup lama mengenal Ferry dan Rudi. Saya juga sudah cukup mengenal Ibu Niken. Saya anggap dia seperti ibu saya sendiri. Dan Ibu Niken tahu keadaan rumah ini seperti apa. Jadi saya minta pendapat Ibu mengenai pernikahan saya dengan Rudi. Maksud kamu, nak? Saya ingin Ibu yang memilih. Kenapa mesti Ibu, nak? Karena saya percaya dengan pilihan Ibu. Jawab, Bu. Niken? Baiklah, Ibu akan jawab. Kalau memang itu sudah jadi keputusan kamu, nak, Ibu setuju. Saya lega mendengar. Jadi Om sarankan kalian segera menikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Maju mundur seperti kemarin. Kamu siap? Kalau memang itu pilihan Ibu, saya siap. Kamu memang wanita spesial. Kalau Mama gini terus, saya nyerah, Ma.
Terus terang saya malu banget sama tindakan dan perbuatan Mama. Sudahlah. Kalau mama kamu tetap tidak mau terima Tamara, ya biarin aja. Biar papa yang terima Tamara. Papa sudah bicara dengan Tamara. Dan Tamara sepakat untuk menikah dengan kamu segera. Apa? Kita akan mulai persiapan besok. Kita lamar dia. Tentukan tanggalnya, kalau perlu bulan ini. Karena Papa dan Tamara sepakat untuk tidak buang-buang waktu lagi. Kalian bertiga betul-betul sudah tidak menghargai saya lagi. Kalian kepengen bunuh saya pelan-pelan, kepengen saya mati, hah? Rudy, Anggoro, kamu betul-betul sudah tidak menganggap saya sebagai istri kamu lagi. Dan kamu lupa bahwa saya adalah perempuan yang melahirkan anak kamu yang namanya Rudy ini. Berani-beraninya kamu mau menikahkan anak saya tanpa restu dari saya. Hah? Rudy tidak perlu mengemis restu dari kamu. Karena saya yakin kamu tidak akan pernah merestui Rudy nikah dengan Tamara. Hah, memang. Karena saya tidak akan pernah mau dia menikah dengan perempuan jalang itu. Kalau sampai Rudy kamu nikahkan juga dengan perempuan itu, saya akan membuat hidup mereka menderita. Mama, Rudy, kamu jangan coba-coba mengangkat tangan kamu di depan Mama. Mama benar-benar keterlaluan. Mama kejam. Saya nggak pernah bisa terima Mama menyebut Tamara calon istri saya sebagai wanita jalan. Satu hal yang Mama perlu tahu, saya tidak akan pernah bisa memaafkan Mama. Rudy! Ruth! Hei, kamu lihat Anggoro? Kamu lihat kelakuan anak kamu? Itu semua gara-gara kamu! Saya tahu, Ruth. Ucapan Mama tadi siang merupakan pukulan yang berat bagi kamu. Terus kenapa kamu melarang saya untuk saya mengungkapkan apa yang saya rasa? Mama nggak boleh begitu, no. Rudy, biar bagaimanapun juga dia tetap mama kamu. Dan kamu tidak boleh memperlakukannya seperti itu. Oke, kalau Mama begitu sekali, 2 kali. Tapi ini kan terus menerus, Ferry. Dia menghina Tamara itu kan calon istri saya, Ferry. Kamu bisa rasain apa yang saya rasain? Mama selalu menghina Tamara. Saya sakit, Ferry. Saya tahu, Ruth. Saya tahu. Mama juga memperlakukan saya seperti itu. Rudy, apa kita mau jadi anak durhaka hanya karena masalah ini? Nggak baik, Ruth. Itu dosa. Dan kita jangan menambah dosa-dosa lagi. Ferry, justru kalau kita membiarkan, dosa kita yang malah bertambah. Kamu tahu Mama selalu bilang Tamara wanita jalang lah. Inilah itu. Kan sama saja dengan fitnah. Menghina orang. Dosa, Ferry. Justru itu kalau kita membiarkan kita yang dosa. Saya nggak bisa nerima. Saya nggak bisa nerima. Jadi, kamu mau apa kalau saya tidak setuju kamu menikah dengan Tamara? Mama. Mau apa kamu? Kamu mau bunuh Mama? Siapa yang mau bunuh Mama? Saya nggak bilang begitu kan. Saya cuma nggak bisa terima, Ma. Dan saya nggak bisa membiarkan Mama menghina Tamara terus-menerus, Ma. Tamara itu calon istri saya. Siapa yang nggak sakit, Ma? Mama selalu menghina Tamara dengan sebutan dia seorang wanita jalang. Ya, Ma. Tamara punya harga diri, Ma. Justru saya yang harus. Saya berkewajiban untuk menyadarkan Mama. Oh, I see. Kamu mau menyadarkan saya. Kamu tahu kan, Mama tidak lagi mimpi. Saya tidak pingsan. Dan saya tidak gila. Justru kamu yang gila. Kamu tahu kenapa? Tamara itu tidak pantas untuk kamu. Mama. Ya. Kalau kamu masih terus ngotot mau menikah si Tamara itu, kamu lihat ya. Siapa di antara saya dan dia yang bakal hancur? Dia atau saya? Mama jangan bicara seperti itu, Ma. Kita semuanya satu keluarga. Dan gak lama lagi Tamara akan menjadi bagian dari keluarga kita, Ma. Jadi satu keluarga tidak boleh saling menghancurkan. Diam kamu! Campur kamu, Ferry. Misalnya cuma cuci tangan kamu.
Jadi, kalau kamu terus memaksa untuk menikah dengan Tamara, terpaksa Mama akan bunuh. Siapa yang? Siapa yang mau bunuh? Mama mau bunuh Tamara? Atau membunuh saya? Mama mau bunuh saya? Saya rela, Ma. Oke, kalau Mama mau bunuh saya. Bunuh saya, Pak. Saya rela mati demi cinta saya untuk Tamara. Rudi, semua Mama lakukan ini karena Mama sayang sama kamu. Rudi kan titis. Rudi, jangan main Rudi. Saya mau main, Ma. Bunuh saya. Rudi, dengar, Rudi. Kamu sadar, Rudi. Kamu jangan hadapi masalah ini dengan emosi. Sadar. Ferry, kamu lihat sendiri kan? Kalau kita terus membiarkan Mama bisa membunuh siapa aja, Ferry. Rudi, itu tidak akan terjadi, Rudi. Tidak akan. Saya nggak mau kehidupan pribadi saya dihancuri oleh Mama karena saya sangat mencintai Tamara, Fer. Rudi, tenang, tenang. Mama sangat sayang sama kamu, Rudi. Dia tidak akan melakukan seperti itu. Saya nggak mau kehidupan pribadi saya hancur, Fer. Rudi, Saya bisa. Rudi, dengar, Rudi. Itu tidak akan terjadi. Percaya, Rudi, percaya. Sekarang kamu siapkan acara pertunangan kamu dengan Tamara, ya. Kamu tenang. Rudi sayang, Rudi. Kenapa kamu lakukan ini untuk Mama, sayang? Rudi, Mama gak mungkin bunuh kamu, Rudi. Tolong jangan panggil saya Mama. Karena saya bukan ibu kamu dan saya tidak pernah melahirkan kamu. Understood? Dan saya heran, untungnya apa sih kamu menasihati dia? Udah jauhi Rudi, jangan ikut campur urusan dia. Tidak, Ma. Rudi bagian dari diri saya. Saya akan mengorbankan apa saja untuk Rudi. Dan apa yang Mama bilang, kalau cinta timbul kapan saja, itu nggak benar. Karena cinta timbul dari hati, Ma. Dan itu pula yang saya tidak dapatkan dari Mama. Karena sejak lahir, saya nggak pernah mendapatkan cinta dari seorang ibu. Ya Tuhan, kenapa anak saya sendiri seperti itu terhadap saya? Dan Ferry yang selama ini saya sia-sia malah membela saya, Tuhan. Ibu, kenapa Ibu gelisah? Terus terang ya, Nak ya. Ibu ini sedang memikirkan Bu Linda. Dia pasti syok melihat kenyataan Rudi seperti ini, Nak. Itu karena Rudi sedang emosi. Mungkin besok dia sudah baikan lagi. Mudah-mudahan, Nak. Terus itu gimana tentang rencana pertunangan Rudi dan Tamara? Apa waktunya sudah disiapkan? Sudah, Bu, besok malam. Besok? Ibu juga kasihan loh sama Rudi. Karena pertunangan itu adalah jembatan untuk suatu perkawinan. Dan sebuah perkawinan yang baik itu harus direstui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Itu yang terbaik untuk Rudi, Bu. Insya Allah. Ibu juga berharap begitu. Dan semoga semua pengorbanan yang telah kamu perjuangkan untuk kebahagiaan Rudi itu nggak dirusak lagi seolah mama kamu. Ya Tuhan, ternyata mereka orang-orang baik. Niken, Ferry, orang baik, Tuhan. Selama ini saya jahat, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan.
Bukakan hati saya, Tuhan. Sadarkan saya, Tuhan. Ma, saya tahu Mama sangat sayang sama Rudi. Tapi Mama perlu tahu, Ma, kalau Rudi sekarang sudah dewasa, jadi Mama jangan perlakukan dia seperti anak kecil lagi. Yang jelas, kami semua sangat sayang sama Mama. Sangat sayang sama Mama. Untuk kali ini, jangan sampai gagal. Turuti apa yang semua saya perintahkan. Terutama kamu, Rin. Jangan membangkang lagi. Nanti Om nggak kasih jatah. Iya deh Om, Ririn janji deh. Ya, kamu ingat kan? Tugas yang dibebankan kepada kamu. Ingat? Beres Om, itu sih gampang. Halo, Halo, selamat pagi sayang. pagi Ruth. Terus masalah nanti malam gimana? Jam berapa saya bisa datang ke rumah kamu? Saya, saya, Loh, kamu kenapa? Kamu tahu kan kalau papa sama saya mau datang nanti malam ke rumah kamu? iya saya udah tahu. Tapi saya belum bilang sama Mama. Kenapa sih Tamara? Kamu masih ragu? Bukan saya masih ragu. Justru saya menghindari hal-hal yang bisa merusak pertunangan kita, Ruth. Merusak pertunangan? Maksud kamu gimana? Saya belum ngomong sama Mama sekarang karena saya yakin Mama pasti akan ngomong sama Leo. Dan Leo bisa melakukan apapun untuk menggagalkan pertunangan kita. Tunggu. Leo masih sering ganggu kamu? Enggak sih, cuman saya jaga-jaga aja. Dia tuh orang yang susah ditebak. Dia bisa ngelakuin apa aja untuk menggagalkan pertunangan kita. Saya nggak mau itu, Ruth. Terus bagaimana? Sekarang saya mau pergi ke studio, tapi sampai sore aja. Abis itu saya pulang ke rumah, saya ngomong sama Mama, dan saya mempersiapkan segalanya untuk pertunangan kita antar malam. Dan kamu bisa datang jam 7. Ya oke kalau gitu. Saya sama Papa nanti datang ke rumah kamu jam 7 malam. Ya? Ya. Oke. Bye. Ini rumahnya Om. Iya, tapi kita tunggu sampai dia keluar. Kalau dia nggak keluar gimana Om? Nggak mungkin. Om tahu siapa Rasti. Dia nggak bakalan betah tinggal di rumah. Itu alatnya udah kamu siapkan belum? Sudah Om, dalam tas, udah siap. Bagus. Rudi, saya udah gak sabar nunggu nanti malam.
Saya pengen buru-buru masukin cincin ke tangannya Tamara. Saya juga udah gak sabar ingin lihat kamu duduk berdampingan dengan Tamara. Gimana? Kamu sudah beli cincinnya? Astagfirullahaladzim. Saya lupa, Fer. Kamu gimana sih? Ya sudah, sekarang kamu telepon dia. Wah, dia udah berangkat ke studio pasti, Fer. Kalau begitu kita beri kejutan dia. Oke. Tapi kamu yang pilihin cincinnya. Ya. Ferry, semua bicara sebentar sama kamu. Ada apa lagi sih, Ma? Nggak ada apa-apa. Fer. Rudy, kamu pergi dulu. Mama pasti pengen ngebahas soal pertunangan saya. Rudy, kamu jangan berpikir negatif. Nggak baik. Dan lagi pula saya bisa jaga diri saya kok. Kamu pergi duluan ya. Mama? Mama kenapa, Ma? Mama? Maafkan Mama, Fer. Tuhan sudah membuka hati Mama, Fer. Sekarang Mama sadar. Selama ini Mama selalu menyanyiakan kamu. Dan Mama menganggap kamu sebagai anak yang membawa sial dalam keluarga ini, sementara Rudy yang memagung-agungkan sebagai anak kesayangan Mama. Mama gak sangka, Ferry. Kamu lihat sendiri apa yang dilakukan Rudy terhadap Mama. Mama, yang berlalu biar saja berlalu, Ma. Kemarin Rudy hanya emosi saja. Enggak. Mama kenal sekali siapa Rudy. Dan selama ini Mama terlalu jahat sama kamu, Fer. Kamu tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak kamu. Bahkan Mama gak pernah izinkan kamu untuk memanggil Mama. Itu yang paling Mama sesali, Ferry. Dan Mama sudah membayar semua itu. Kamu lihat apa yang Rudy lakukan terhadap Mama. Dia tidak lagi mengakui Mama sebagai ibunya. Mama, Rudy sangat sayang sama Mama. Tidak ada seorang anak pun yang tidak mau mengakui anaknya, Ma. Tidak ada. Ferry, Fer, lakukan apa saja, Fer, untuk menghukum Mama. Lakukan, Fer. Mama siap, Ferry. Mama mau menebus dosa-dosa Mama, Fer. Mama, Ferry sudah maafkan Mama. Bagi Ferry, Mama nggak bersalah. Selama ini apa yang Mama lakukan, itu karena Mama sangat sayang sama Rudy. Ferry. Ferry, Mama akan lakukan apa saja, Ferry, untuk menembus dosa-dosa Mama. Katakan apa yang harus Mama lakukan, Fer. Mama nggak perlu melakukan apa-apa, Ma. Karena Mama nggak bersalah. Oh, Ferry. Ferry. Terima kasih, Fer. Terima kasih, sayang. Terima kasih, Nak. Kita buka lembaran baru ya. Kita buat kehidupan baru ya, sayang. Ya, Ma. Dan sebentar lagi akan ada anggota baru di dalam keluarga kita, Tamara. Ya, Mama akan merestui pernikahan Rudy dengan Tamara. Ya. Terima kasih, Ma. Ini suatu kebahagiaan untuk Rudy. Terima kasih. Tapi kamu janji, kamu harus merahasiakan hal ini pada Rudy. Rahasia kita berdua, karena Mama mau membuat surprise untuk Rudy. Janji. Oh.
Dia mau kemana, Om? Om nggak tahu. Tapi yang jelas, kamu harus siap-siap. Dari tadi juga udah siap, Om. Oke, kita ikutin ya. Wah, tenang, Om. Tipnya udah aku siapin. Tuh. Ras, lo yakin mau periksa kehamilan lo? Iyalah, lagian kehamilan gue kan udah 3 bulan. Masa nggak gue periksa-periksa sih? Hati-hati dong lu. Aduh, maaf ya Mbak. Sorry loh, nggak sengaja. Enak aja lu, sorry. Udah, nggak apa-apa. Niken, Ibu, Ibu ada perlu sesuatu, Bu? saya tidak perlu apa-apa, Niken. Saya cuma perlu satu hal dari kamu. Maaf dari kamu, Niken. Tuhan sudah menyadarkan saya. Dan saya tahu sekali apa yang selama ini saya lakukan itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Saya begitu jahat terhadap Ferry dan terhadap kamu, Niken. Ibu, saya Ini betul. Saya tidak lagi berpura-pura. Saya tidak bersandiwara. Ini betul. Saya betul-betul telah berubah. Dan saya memang menginginkan perubahan dalam hidup saya. Dan saya berterima kasih kepada kamu, Niken. Karena kamu telah mendidik Ferry. Membesarkan dia sehingga dia menjadi seorang laki-laki yang begitu bertanggung jawab. Saya hanya bisa merawat Ferry, Bu. Tapi sifat dan sikap yang dimiliki oleh Ferry itu tercermin dari sikap dan sifat yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Saya tahu sekali, Niken. Dan saya sadar sekali. Rudy begitu marah sama saya. Karena saya selalu memusuhi Ferry. Bahkan saya pernah berniat untuk mengusir Ferry, membuang dia jauh-jauh ke Cilacap sana. Maafkan saya, Niken. Ibu, saya sudah memaafkan Ibu jauh-jauh hari sebelum Ibu minta maaf pada saya. Dan saya juga yakin pasti Ferry juga memaafkan Ibu. Kamu benar, Niken. Hati anak itu begitu baik, begitu mulia. Dan satu hal yang paling membuat saya sangat menyesal. Karena selama ini sepanjang hidup Ferry, saya tidak pernah mengizinkan dia untuk memanggil saya Mama. Sudahlah, Ibu. Saya sangat senang mendengar semua ini. Dan saya yakin pasti keluarga ini akan menjadi keluarga yang bahagia. Saya juga sangat mengharapkan itu. Saya mengharapkan sekali keluarga ini menjadi bahagia. Saya, suami saya, Rudy, Ferry, dan kamu, Niken.
kan? Jadi yang mau nikahin lu itu Ferry, bukan adeknya? Bukan. Tapi Ras, itu kan bayinya Rudy. Nyonya Rasti, silahkan. Bentar dulu ya. Loh, kamu ini gimana sih? Kok kamu kesini? Om gimana sih? Orang kan udah masuk ruang dokter, masa harus dia ikutin? Dia, dasar kamu ini bego dipelihara. Jadi yang mau nikahin lu itu Ferry, bukan adeknya? Bukan. Tapi Ras, itu kan bayinya Rudy. Kaset ini akan menghasilkan uang yang banyak dan kita akan kaya mendadak. Om antar kamu pulang. Nanti Om terus ke kantor untuk memberikan kaset bukti ini kepada Pak Anggoro. Oke? Jadi kebanyakan pengeluaran Sukoco ini tidak mempunyai bukti. Iya, Pak. Semuanya sudah saya cek, tapi tidak ada. Pembelian yang dilakukan Pak Sukoco tidak ada buktinya. Coba aja Bapak lihat di berkasnya. Di sana Pak Sukoco membuat pengeluaran semen, pasir, dan batu koral untuk proyek di Cilacap. Tapi sampai saat ini semua barang belum ada yang dikirim. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Pak. Pak Jamil, tinggalkan saja berkas-berkas ini di sini dulu. Saya akan periksa lagi. Nanti saya akan panggil Bapak lagi. Permisi, Pak. Pak Anggoro, permisi. Kenapa, Arif? Kamu kelihatan serius sekali. Enggak ada apa-apa, Pak. Malah saya ingin bertanya sama Bapak, ada apa sebenarnya sampai Bapak sendiri yang datang ke ruangan saya? Ya, saya sengaja ke sini dengan bawa berita yang membuat saya hari ini selalu gembira. Berita apa itu, Pak? Rudy dan Tamara tunangan malam ini. Jamil, saya minta berkas pengeluaran saya sebulan yang lalu sampai detik ini. Sedang diperiksa Pak Arif, Pak. Apa? Iya, Pak. Baru saja saya serahkan ke Pak Arif untuk membuat pengeluaran bulanan. Goblok! Betul-betul goblok kamu. Sekan. Kayak juga. Bisa kena pecat lagi gua. Gua harus atur strategi sekarang. Mas Anggoro. Kenapa? Ada sesuatu yang perlu dibicarakan, Mas. Soal? Penting sekali, Mas. Oke, kita bicara di ruang kerja sih. Jadi yang mau nikahin lu itu Ferry, bukan adeknya? Bukan. Tapi Ras, itu kan bayinya Rudy. Nyonya Rasti, silahkan. Mas, ternyata si Arif sama anaknya sekongkol untuk menjebak Rudy. Si Rasti kan pengen banget kawin sama Rudy, Mas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan itu bukan suara Rasti. Mas, memang bukan suara Rasti, tapi suara temannya Rasti. Dia yang mengantar Rasti ke dokter kandungan. Mas dengar sendiri kan, bayi itu bayinya Rudy. Makanya, Mas, saya sudah bilang dari dulu, Mas, si Arif itu penipu ulung. Mas saja yang mau digadalin sama dia, Mas. Sekarang kan Mas dengar sendiri. Sama Mas aja dia berani untuk menjebak Rudy, Mas. Saya sendiri, Mas. Mas tahu kan, saya didepak jauh-jauh sama dia. Saya difitnah, Mas. Tutup mulut kamu. Kamu nggak punya hak ngomong gitu soal Arif. Mas,
Mas ini bagaimana sih? Mas sendiri yang menyuruh saya menyelidiki Rasti. Saya jalanin. Tapi sekarang Mas marah-marah sama saya. Mas harus tahu, Mas. Arif itu bajingan tengik, pendusta, tukang korupsi. Sekut! Saya bilang apa? Tutup mulut kamu. Karena Arif tidak akan melakukan itu sama saya. Ngerti kamu? Dan satu hal lagi, tidak ada satu orang pun bisa memisahkan antara Tamara dan Rudi. Karena nanti malam mereka mau tunangan. Ngerti kamu? Tamara, kalau bisa hari ini 2 lagi seperti kemarin. Mau makan bareng nggak? Enggak lah, kamu duluan. Nanti saya nyusul. Oke deh, ya. Yuk, dah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.